Halo saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya Mbak Ardi. Kali ini saya mau men-sharingkan pengalaman saya mendapatkan pertolongan dari seseorang yang sekiranya sering dipandang sebelah mata. Waktu saya kecelakaan di jalan, tabrak orang dari belakang, saya terkapar jatuh. Ya, saya tidak bisa bergerak di tengah jalan itu. Dan sementara sore hari banyak sekali kendaraan, bahkan ratusan atau ribuan di hari itu, karena jam pulang kantor, mengerang kesakitan. Semua lewat, yang nabrak pun lari. Dan satu pertolongan dari Tuhan yang menggerakkan seseorang, yakni saudaraku yang disebut tukang ojek. Seorang muda tukang ojek itu berhenti menyeret saya karena saya berat sekali ke tepi jalan. Juga kendaraan disingkirkan, dan panggil teman-temannya, mungkin ada 3, 4 orang yang menolong saya. Semua tukang ojek. Semua orang kendaraan berlalu begitu saja, mobil-mobil juga, ya, orang-orang perlente, orang-orang gagah di Jakarta ini sungguh-sungguh, ya, nggak tahu hatinya kayak apa. Tapi orang itu, seorang tukang ojek dan teman-temannya itu, saya terima kasih karena mereka digerakkan Tuhan dengan belas kasih, memandang saya perlu diselamatkan, perlu ditolong. Terima kasih untuk saudara-saudara tukang ojek. Waktu itu kelompok Gojek, ya. Saudara-saudara, orang itu menolong saya, bukan hanya meminggirkan saya, tapi ternyata juga mencarikan kendaraan. Mas yang menolong juga kendaraan angkot. Saya diangkat sakit sekali karena ternyata kaki saya patah, tulang rusuk saya sebelah kanan juga beberapa patah. Kesakitan mengerang. Saya hanya menyebut di dalam dengan teriakan, "Aduh Tuhan Yesus!" Saya masih sadar, tapi nggak bisa bergerak, bernafas sama sekali. Nah, saudara-saudara, orang itu menolong sungguh total. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit terdekat di Jalan Kalimalang. Nah, dan orang-orang itu juga menghubungi anak-anakku, saudara-saudaraku. Nah, mereka menungguin di rumah sakit sampai anak-anakku datang. Sekali lagi terima kasih untuk hati yang murah pada saudara-saudara Gojek. Saudara-saudara terkasih, peristiwa diselamatkan atau ditolong oleh saudara-saudara yang sering dipandang sebelah mata, ya, orang-orang yang sering merasa dipinggirkan, ya, ternyata hatinya mulia daripada orang-orang yang nampak perlente, gagah, bergelar, ya, berpangkat. Nah, saudara-saudara, kisah pengalaman saya itu ternyata cocok dengan renungan bulan Kitab Suci Nasional pertemuan ketiga dari Lukas 10 ayat 25 sampai 31, di mana dikisahkan, ya, setelah ada diskusi antara sang guru atau Yesus dengan ahli kitab. Nah, Yesus menjawab pertanyaan ahli kitab dengan membuat contoh dari kisah bahwa seorang Samaria turun dari Yerusalem ke Yeriko, tetapi di tengah perjalanan kena dirampok orang. Bukan hanya dirampok, dianiaya setinggal setengah mati. Nah, di situ dalam tengah jalan itu lewatlah seorang imam. Nah, kita tahu sendiri imam itu apa. Imam itu ya urusan kebaktian, urusan upacara, disebut orang suci. Nah, ternyata imam itu lewat, bahkan lewat seberang jalan, menghindari kecelakaan atau malapetaka itu. Datang juga seorang Levi, ya, Levi juga. Levi itu kelompok ningrat juga, hidup
dan kerjaannya di sekitar bait Allah, pelayanan di bait Allah, ngurusi bait Allah. Nah, orang-orang disebut orang baik, orang suci di sana. Tetapi ada orang satu lagi datang, orang Samaria. Nah, orang Samaria ini tidak jelas, bahkan sering dipandang sebelah mata, atau bukan hanya dipandang, malah orang tutup mata karena disebut orang-orang tak jelas, orang-orang campuran, tahu agamanya apa atau iman, menyembah Allah apa menyembah ilah. Nah, yang jelas yang mau ditunjukkan oleh Yesus, hati yang murah, hati yang penuh cinta orang Samaria itu kepada penderita, orang yang kena samun, yang dianiaya. Saudara-saudara, orang Samaria juga menolong secara total, bukan hanya tenaganya untuk merawat, meminggirkan di situ, tapi juga membawa dengan kendaraannya zaman itu keledai, mencarikan penginapan, bukan hanya dapat penginapan tinggal pergi, tapi dibayari, bahkan kembalinya mau ditambah lagi. Saudara-saudara, kita semua punya nilai-nilai yang sudah diwartakan dalam Alkitab yang disebut oleh ahli Taurat tadi. Nah, kalau kita mencintai Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan seluruh tenaga, dan mencintai sesama seperti diri sendiri, prakteknya bagaimana? Itu yang mau diselipkan oleh Yesus kepada orang-orang zaman itu. Orang-orang yang merasa hebat, merasa suci, merasa agung, ternyata dicelekkan oleh Yesus. Mereka hanya teori, hanya pengetahuan. Bapak Ibu saudara-saudara, jangan-jangan sikap dan hati kita seperti para imam zaman itu, orang-orang Levi zaman itu, juga memandang acuh tak acuh terhadap penderitaan, menyingkir terhadap penderitaan orang lain. Nah, saya tinggal di lingkungan sini Markus, secara parokial juga sering saudara-saudaraku di sini dipandang sebelah mata karena banyak orang miskin di sini, hidupnya, rumahnya aja nggak punya, hanya nebeng-nebeng, nggak ngenek di tanah garapan. Nah, maka hari ini pula saudara-saudara, mari kita sadari bahwa Tuhan Maha Baik. Tuhan mengutus seseorang yang justru sering disebut kelompok-kelompok tersingkir. Nah, tetapi punya hati yang mulia, hati yang ada kemurahan, penuh cinta. Saudara-saudara, mari kita bangkit hari ini pula setelah ada peristiwa diselamatkan oleh seseorang yang justru tidak termasuk kalangan imam, kalangan Levi, tidak termasuk kalangan ahli, tapi orang tidak pedaraan, tak berjabatan, tak jelas apanya, orang-orang campuran di sana. Saudara-saudara, terima kasih atas bantuan rahmat Tuhan lewat sesama, lewat orang-orang saudara-saudara yang sering dipandang sebelah mata, atau orang-orang menutup mata. Bagi saudara-saudara yang merasa sudah hebat karena juga diberi rahmat oleh Tuhan dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, mari bersama-sama dengan rendah hati mengakui bahwa Tuhan menggerakkan orang-orang yang nampaknya sederhana, yang nampaknya menderita, justru menjadi alat keselamatan, dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur. Terima kasih. Tuhan memberkati.